Gunung Kemukus santer diceritakan sebagai tempat ritual seks terselubung guna meminta kekayaan. Nyatanya stigma tersebut justru timbul akibat pembelokan makna yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu terkait sejarah hidup Pangeran Samudra. Konon, Pangeran Samudra merupakan salah satu putra dari Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Ia melakukan perjalanan mencari Sunan Kalijaga untuk berguru agama Islam. Kala itu, saat kerajaan Majapahit runtuh, para pangeran pun berpencar. Ada yang memeluk agama Islam, ada pindah ke Bali lalu memeluk agama Hindu, serta ada pula yang tetap memeluk agama Hindu dan tinggal di Jawa. Kisah Pangeran Samudra tersebut disampaikan Guru Besar Universitas 11 Maret Profesor Bani Sudardi. Ia menjelaskan bahwa Pangeran Samudra ialah putra Prabu Brawijaya yang memeluk agama Islam. Suatu ketika, Pangeran Samudra meninggalkan tempat orang tuanya, yaitu Istana Prabu Brawijaya, untuk menemui Sunan Kalijaga. Oleh Sunan Kalijaga, Pangeran Samudra untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Gunung Lawu. Di sana juga ada saudara Pangeran Samudra yang sudah terlebih dulu memeluk agama Islam. Setelah tugasnya selesai, Pangeran Samudra meninggalkan Gunung Lawu dan menuju ke arah barat laut, menuruni gunung. Tetapi dalam perjalanannya, Pangeran mengalami sakit yang sampai membuatnya berjalan miring, doyong. Daerah tempat Pangeran Samudra sakit miring tersebut akhirnya diberi nama Desa Doyong atau Miring. Singkat cerita, ketika Pangeran Samudra melanjutkan perjalanannya ke sebelah utara, ia pun meninggal di sana. Desa itu dinamakan Pendem, berarti tempat memendam mayatnya Pangeran Samudra. Pangeran Samudra berpesan agar dimakamkan di sebuah gunung, yang mana karena gunung tersebut berkabut, maka disebutlah sebagai Gunung Kemukus. Sebenarnya gunung ini tidak tinggi, cuma daerahnya memang lebih tinggi dari daerah sekitar. Pangeran Samudra nyatanya tidak memiliki cinta dalam artian asmara kepada Dewi Ontrowulan, ibu tirinya. Hubungan mereka berdua hanya sebatas kasih sayang layaknya ibu dan anak. Ketika Pangeran Samudra pergi meninggalkan Majapahit, Dewi Ontrowulan ingin pergi mencari keberadaan sang anak karena lama tak bertemu. Meskipun daerahnya sebatas Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun pada zaman dahulu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Kabar meninggalnya Pangeran Samudra akhirnya sampai di telinga Dewi Ontrowulan saat ia dalam perjalanan. Setelah mengetahui lokasi pemakaman putra tirinya, Dewi Ontrowulan segera menuju Gunung Kemukus. Namun, akibat kelelahan dalam perjalanan panjang yang berbulan-bulan lamanya, Dewi Ontrowulan pun meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia berpesan agar dimakamkan di samping kuburan Pangeran Samudra. Jadi, bukan dimakamkan bersama, tapi dimakamkan di samping anaknya. Karena rasa sayangnya, sampai meninggal pun ia ingin ada di samping anaknya. Rumor ini sebagai salah satu bentuk interpretasi dan pergeseran makna. Pangeran Samudra kabarnya pernah mengajarkan bahwa jika hendak mencari Tuhan, hendaklah seseorang datang seperti mengunjungi kekasihnya. Namun orang-orang justru menginterpretasikan pesan itu dengan berkasih-kasihan. Padahal maksud Pangeran Samudra ialah, jika ingin bersatu dengan Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan seperti mendatangi kekasih. Mendatangi kekasih itu harus dengan versi terbaik diri dengan perasaan yang gembira dan rindu. Sementara itu, pemilihan waktu ritual yang biasanya dilakukan masyarakat saat Jumat Pon dikarenakan lantaran bertepatan dengan hari meninggalnya Pangeran Samudra. Rumor Pangeran Samudra mengajarkan melakukan seks bebas seperti itu sangat jauh dari kebenaran. Padahal, ia adalah seorang ulama yang mendapat ajaran langsung dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sendiri terkenal sebagai wali yang bersih, serta memiliki ajaran yang lurus, yang mana ajarannya juga sangat erat dengan etika. Dalam sejarah, nyatanya informasi terkait ritual seks bebas ini tidak ditemukan dari naskah-naskah abad ke-19. Menurut kajian Bani Sudardi, tidak ada catatan jelas terkait kapan Gunung Kemukus dijadikan tempat ritual seks, tetapi diperkirakan setelah abad ke-19. Ini lantaran dalam catatan abad ke-19 berupa serat Centini, belum ada disebutkan terkait situs bernama Gunung Kemukus. Jadi setelah masa itulah, mungkin setelah abad ke-19 sampai awal abad ke-20, baru ada ritual seks seperti itu.
Demikian kisah sebenarnya Pangeran Samudra di Gunung Kemukus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.